Sahabat. Baik, sahabat ini menarik sekali. Menurut Pak Erik, lebih banyak tamu daripada anggotanya ya. Ini rumahnya hari tamu ya. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru datang, Ketuaan, selamat datang. Pak John, selamat datang. Jauh-jauh dari Amerika ke Indonesia. Terima kasih kehormatan boleh berbakti bersama kami di WAN. Baik, saudara sekalian, pelajaran saya akan coba belajar berbicara singkat. Sahabat ini saya akan membahas satu pelajaran yaitu judulnya gadis bodoh. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan, kenapa Yesus menggunakan kata yang keras ini, yaitu bodoh. Nah, mari kita buka pelajaran kita akan kita ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 14. Nah, Matius 25 baik, saya pakai HP saya ya. Oke. Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu adalah perumpamaan tentang 10 gadis ya, saudara perhatikan. Nah, saudara sekalian, mari kita pelajari beberapa kata kunci untuk mengerti perumpamaan ini. Nah, perlu saudara ketahui bahwa Matius 25 adalah lanjutan dari Matius berapa? 24. Dan Matius 24 bicara tentang apa, saudara? Akhir zaman. Akhir zaman. Kalau begitu, Matius 25 itu adalah kelanjutan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi saudara sekalian, saudara perlu tahu bahwa di dalam Matius 25 Yesus menceritakan 3 perumpamaan kan? Perumpamaan yang pertama 10 gadis, perumpamaan kedua tentang perumpamaan talenta, perumpamaan yang ketiga adalah kambing dan domba. Dan ini adalah kelanjutan dari khotbah akhir zaman. Jadi 24-25 adalah khotbah tentang akhir zaman. Nah, apa bedanya saudara sekalian? Kalau saudara pelajari Matius 24 bicara tentang tanda-tanda di dunia, gempa bumi, perang, ya, deru perang, kabar perang, bangsa melawan bangsa. Itu adalah tanda-tanda di dunia. Lalu Yesus lanjutkan dengan perumpamaan dengan 3 perumpamaan. Dan waktu Yesus menggunakan ilustrasi 3 perumpamaan ini, Yesus sedang berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman yang akan terjadi di dalam gereja. Jadi dengan kata lain, Matius 25 adalah akhir zaman di luar, Matius 25 adalah akhir zaman di dalam. Mari kita perhatikan ayat 1. Pada waktu itu maksud Yesus adalah pada akhir zaman ya. Matius lanjutan dari 24. Pada akhir zaman, hal kerajaan sorga. Apa yang dimaksud kerajaan sorga? Yesus bilang kerajaan surga ada di antara kamu, maksudnya saya. Berarti kalau begitu hal kerajaan surga adalah hal kekristenan, hal orang Kristen kan? Hal kekristenan itu seumpama 10 gadis. Apa arti gadis dalam sebagai simbol dalam Alkitab? Gereja, anggota gereja ya. Kalau saudara misalnya buka 2 Korintus 11 ayat 1, Paulus bilang, kamu ini seperti seorang gadis yang saya tunangkan sama Yesus Kristus mempelai pria. Jadi gadis, kalau saudara belajar pembuatan, gadis kalau saudara memperhatikan perumpamaan artinya gereja. Artinya orang Kristen. Jadi pada akhir zaman, pada waktu itu, hal kekristenan, keadaan gereja akan seperti 10 orang Kristen, kira-kira begitulah bahasa hari ini. Dan dilanjutkan oleh Yesus, 10 orang Kristen yang mengambil pelitanya. Apa artinya pelita? Mudah sekali, kita sudah kenal ayat ini. Firman-Mu adalah apa katanya? Pelita bagi kakiku. Kalau begitu, pelita itu adalah lambang apa? Firman Tuhan, gampang ya. Dan pergi menyongsong mempelai pria. Apa artinya mempelai pria?
mudah sekali, itu adalah Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Nah, sekarang dikatakan oleh Yesus, mereka orang Kristen ini menyongsong. Apa artinya menyongsong? Menunggu. Berarti menunggu kedatangan Yesus. Apa kata lain untuk menunggu kedatangan Yesus? Orang Advent. Jadi pasal 25 ini menurut saya bagus buat orang Advent, buat orang kita sendiri. Jadi, dengan kata lain, di ayat pertama Yesus bilang, pada akhir zaman, hal kekristenan itu seumpama 10 orang Kristen yang menunggu Yesus akan datang kembali. Tetapi, ini yang menarik. Perhatian saya berikutnya, ayat 2 dikatakan, 5 diantaranya apa katanya? Bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang Oke. Nah, ini mulai menarik sebab Yesus menggunakan bahasa yang kontras. Akhir zaman di dunia luar akan banyak musuh. Tetapi di dalam gereja Tuhan akan juga banyak masalah. Banyak bahaya. Dan bahayanya dia bilang 5 orang Kristen akan bodoh, 5 Kristen menjadi bijak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya hari ini untuk kita pelajari adalah banyak pelajaran yang saya kira bisa kita pelajari dari perumpamaan ini. Tetapi saya ingin tahu kenapa Yesus menyebut orang Kristen ini bodoh? Apa yang membuat orang Kristen itu bodoh? Bukankah seharusnya orang Kristen itu bijaksana? Kita punya Alkitab, kita percaya kepada firman Tuhan. Kenapa disebut bodoh? Nah, itulah yang mau kita jawab. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar 3 fakta yang Yesus sebut sebagai kenapa orang Kristen itu menjadi bodoh. Yang pertama, saudara buka di ayat 3. Mari kita sama-sama baca ayat 3 dan 4, boleh? 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijak itu membawa beritanya dan juga minyak budi-budi mereka. Di ayat 3 kita dapatkan petunjuk kenapa orang Kristen ini berubah menjadi bodoh. Kenapa orang Kristen ini Yesus bilang kamu bodoh? Kuncinya, jawabannya ada di ayat 3, bukan? Karena gadis bodoh itu tidak bawa apa katanya? Minyak. Jadi mereka bawa pelita, tidak bawa minyak cadangan. Sedangkan 5 lagi gadis bijaksana bawa pelita, bawa kantong minyak serep. Kalau begitu, apa yang membuat orang Kristen menjadi disebut bodoh oleh Yesus? Yaitu kalau mereka tidak bawa minyak cadangan. Sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan minyak cadangan? Minyak menurut kitab Sakaria adalah lambang Roh Kudus. Sudah tahu sebuah lampu yang membuat lampu ini bisa menyala adalah minyaknya, bukan? Enggak. Jadi minyak ini tidak kelihatan, tetapi dialah yang memberi energi, cahaya. Dengan kata lain, Yesus sedang mengatakan bahwa kenapa orang Kristen sebagian pada akhir zaman akan menjadi bodoh, karena mereka tidak mempunyai Roh Kudus yang cukup. Dengan kata lain, mereka tidak punya hubungan yang dalam dengan Roh Tuhan. Mereka punya minyak, tapi pas-pasan. Jadi kebodohan nomor 1 yang Yesus ajarkan kepada kita, pada akhir zaman, menjelang menunggu Yesus datang, akan ada sebagian orang Kristen sepertinya punya lampu, sepertinya percaya Alkitab, sepertinya pemelihara sabat, sepertinya rajin ke gereja,
tetapi di dalam tidak punya hubungan yang dalam dengan Roh Kudus, atau tidak terlalu dalam, pas-pasan saja. Nah, saudara sekalian, itulah yang Yesus sebutkan kenapa gadis itu menjadi bodoh. Saudara sekalian, saya teringat, kadang-kadang kekristenan itu kita tidak sadari ya, apa hubungan saya dengan Tuhan itu dalam atau tidak ya. Suatu hari malam saya charge HP saya seperti biasa. Saya ambil itu colokan di pinggir ranjang saya, lalu saya colokan. Lalu saya tinggal tidur, besok pasti full kan? Saya cabut, saya pergi kerja. Baru kerja 1 jam, baterainya habis. Apa yang terjadi? HP saya charge semalaman kenapa mati? Baru pakai 1 jam. Jadi hari itu saya benar-benar frustasi ya. Zaman sekarang lebih baik nggak bawa dompet daripada nggak bawa HP ya. Betul ya, kalau bawa HP masih bisa tarik uang ya. Kalau nggak bawa dompet masih bisa tarik uang. Nggak bawa dompet, nggak bawa HP, nggak bisa kaya. Ya begitulah maksudnya. Kenapa 1 jam ini sudah habis baterai? Saya pulang ke rumah, saya periksa. Hei, siapa yang itu tekan off itu saklar di samping? Saya pikir saya stroke. Saya pikir saya ke gereja. Saya di-charge. Loh, kenapa? Sepertinya ada sambungan. Sepertinya. Lupa di on. Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah yang Yesus ingatkan kepada anggota gereja di zaman. Banyak orang Advent yang sepertinya terhubung dengan Tuhan, padahal enggak, powernya enggak on. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita tahu bahwa saya ini sama Roh Kudus ada hubungan atau tidak, saudara? Mari kita lihat bagaimana Yesus membuka rahasia hati setiap orang Kristen. Ayat 5, mari kita berlanjut. Karena mempelai itu lama tidak datang juga, lalu mengantuklah mereka, lalu tidur. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Pengantin lambat datang. Apa artinya? Di luar ekspektasi, di luar perkiraan, di luar doktrin, di luar kepercayaan saya, di luar time setting saya. Saya kira Yesus mau segera datang. Kenapa belum datang? Saya kira akan begini. Kalau saya kasih persembahan, saya bantu gereja, maka saya akan diberkati Tuhan. Kenapa ini semua tidak terjadi? Kalau segala sesuatu di luar ekspektasi, baru itu hati kita diuji. Dan ini ada nasihat yang bagus dari buku Christ Object Lesson. Dikatakan, waktu krisislah karakter asli terlihat. Kalau lagi pakai baju rapi, semua wangi ya. Waktu kerja keras, keringat, waktu sakit, aslinya kita kelihatan. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, waktu krisis itu sengaja sering Tuhan izinkan terjadi sama kita. Bikin kesalahan, suami istri berantem. Pernah berantem di rumah? Kayaknya nggak pernah ya orang bawaan mah. Berantem, baru kan aslinya keluar. Waktu keuangan lagi stabil, suami istri pegangan tangan ya. Kalau lagi keuangan tidak bagus, ya pegangannya lepas. Krisis. Nah, saudara sekalian, Tuhan sering izinkan krisis terjadi dalam hidup kita supaya dia asli keluar. Kenapa Tuhan juga suka izinkan gereja berantem? Ya, ketahuan juga karakter asli. Kenapa Tuhan sering sekali-sekali izinkan kita dalam sakit? Karakter kita keluar. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, ini koneksi sama Tuhan kurang. Kita dan Yesus tidak mengatakan bahwa
Oh, 10 gadis ini kayak orang munafik. Bukan, ini orang Kristen, benar-benar Kristen. Kalau munafik, Yesus pakai bahasa yang lebih terang-terangan. Ini orang Kristen ini Kristen baik lah. Percaya Alkitab, bawa lampu bersinar, suka bagi traktat, bersaksi, ngajar Alkitab, ya berkhotbah juga mungkin. Jadi ini orang Kristen baik-baik. Tetapi Yesus bilang orang Kristen yang baik-baik ini akan kelihatan dia itu Kristen dalam atau tidak waktu krisis datang, waktu situasi tidak baik-baik, asli akan keluar. Jadi Tuhan mengizinkan ini asli keluar untuk menguji karakter kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagus nggak kalau kesusahan datang? Bagus juga ya, bagus menguji karakter kita. Pertanyaan, pernah nggak waktu kita berdoa minta Tuhan kasih kesusahan? Belum pernah ya. Jadi Tuhan kasih jawaban lebih bagus dari yang saudara minta. Saudara lupa minta, dia kasih kesusahan. Jadi seringkali kesusahan, ujian, pertengkaran, ya, keributan, masalah keuangan itu bagus untuk menguji karakter kita. Ya. Baik, saudara sekalian. Jadi kenapa Yesus menyebut orang Kristen bodoh? Nomor 1, hubungan dengan Roh Kudus itu dangkal. Nah, apa cirinya kalau kita sama Roh Kudus itu dangkal? Yaitu, ini kan minyak yang nggak kelihatan. Di rumah, saudara jarang lagi membaca Alkitab. Pribadi lo ya, bukan sama keluarga. Saudara mulai jarang berdoa pribadi. Dalam sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sedang mengingatkan kita bahwa menjelang kedatangan Yesus akan ada orang Kristen yang sepertinya menunggu Yesus datang, tetapi makin lama mereka makin kekurangan minyak, ya, kekurangan minyak. Bapak Ibu, saudara sekalian, kenapa ini orang, kan kita tahu bahwa berhubungan sama Roh Tuhan itu baik. Kenapa kita kalau gitu nggak stok minyak aja lebih banyak? Begini Bapak Ibu saudara sekalian, kita kadang-kadang terlalu berhitung ya. Oh, kalau Yesus tidak lama lagi datang, saya akan bersiap aja sampai bertemu dengan Yesus. Kita nggak sangka bahwa kemungkinan Yesus akan datang lebih lama dari yang kita sangka. Satu kali saya sewa mobil dan saya lihat bensinnya di angka berapa ya. Terus saya isi bensin sampai penuh. Saya isi bensin sampai ya secukupnya. Kalau saya mau ke Jakarta, saya hitung kilometernya bagi kira-kira sekian liter per kilometer. Pokoknya saya nggak mau rugi. Nanti waktu saya kembaliin meternya di situ. Saya tidak menduga bahwa saya salah jalan, salah belok ke Bekasi, tersesat di Kerawang. Apa yang terjadi? Ya tentu saya kekurangan bensin, bukan? Yang seringkali kita tidak antisipasi bahwa hidup tidak seperti yang kita duga. Itu sebabnya Yesus bilang, orang yang tidak menjaga hubungan doanya sama Tuhan, baca Alkitab seperti waktu saudara baru dibaptis. Yesus mengatakan mereka adalah gadis bodoh, orang Kristen yang bodoh. Mari kita lanjut yang kedua. Kenapa Yesus menyebut mereka bodoh? Kalau yang pertama tidak bawa minyak, itu sering saya dengar. Tetapi saya tertarik yang kedua, ayat ke-8. Mari kita baca. Sama-sama boleh? 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab berita kami hampir padam. Apakah saudara bisa temukan jawaban? Kenapa Yesus menyebut mereka bodoh di ayat tersebut? Tidak ada karakter. Tidak ada karakter. Di ayat tersebut, apalagi?
Gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis yang bijaksana. Oke? Dengan kata lain, dia bilang sama temannya, apa dia bilang? Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, bagi dong. Apa artinya? Kelihatan sekali bodohnya di sini. Sudah lihat? Bodohnya adalah karena mereka meminta minyak kepada teman. Benar atau salah? Salah. Karena jawaban dari gadis yang itu di ayat ke-9 ya. Tetapi jawab gadis yang bijak itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu beli kepada penjual minyak dan beli di agen langsung. Nasihat yang betul atau tidak? Ya, betul. Kalau kamu mau minyak yang murni, beli kepada agen. Harganya juga bagus, bensinnya juga asli, original. Dengan kata lain, Yesus ingin mengungkap bahwa menjelang kedatangan Yesus akan ada orang Kristen yang muncul kebodohannya. Mereka kelihatan orang Kristen yang bagus, tetapi kebodohan yang kedua adalah sering mengandalkan kerohanian kepada teman, kepada pendeta. Ada orang yang kalau nggak dibesuk oleh pendeta, nggak ke gereja ya. Ada begitu ya pendeta? Mudah-mudahan. Pendeta bilang ada. Ya, mengandalkan kerohanian kepada teman. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ini bisa berenang ya. Pak Arjono saya bisa berenang. Ya, diajarin Pak Arjono dulu. Bisa nggak saya transfer ilmu renang saya kepada anak saya? Ya, nggak bisa ditransfer ya. Saya bisa ajarkan ya. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara, ini prinsip kerohanian. Kerohanian, pengalaman, hubungan nggak bisa ditransfer. Apa saudara setuju? Setuju. Nggak bisa. Bapaknya rohaniawan, doktor of theology. Apa anaknya rohaniawan? Nggak ada jaminan. Bapaknya baca Alkitab tiap hari, anaknya soleh gitu? Belum tentu. Jadi dengan kata lain, ini prinsip ya saudara sekalian. Jangan ada orang yang berharap bahwa lahir di keluarga Kristen yang baik akan jadi anak baik. Baik. Kita tadi sekolah sahabat diskusi ya. Untung juga ya orang lahir di keluarga Advent yang baik ya. Ada untungnya juga, ada ruginya juga ya. Karena tiap hari bapaknya kalau marah pakai ayat. Lama-lama ayatnya nggak suka. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini kebodohan kedua yang Yesus bilang. Orang Kristen akan menjadi bodoh kalau dia mengandalkan orang lain untuk Tuhan atau pendeta. Ada lagi satu hal yang menarik. Banyak orang sekarang di akhir zaman, karena ada di YouTube, punya pengkhotbah favorit di YouTube. Dan pengkhotbah favorit ini menjadi guru mereka. Semua ajarannya itu mereka dengar sungguh-sungguh, turut sungguh-sungguh, dan mereka ikut sungguh-sungguh. Seolah-olah guru ini adalah Tuhannya mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, pengkhotbah yang bagus memang kadang-kadang bagus, tetapi pengkhotbah itu manusia juga. Kadang-kadang ajarannya itu bisa melenceng juga. Saya mulai memperhatikan ada beberapa pengkhotbah favorit saya yang mulai kalau nafsirin ayat itu terlalu, kalau bahasa Inggris bilang overstretch. Jadi kayak karet ya. Mau ditarik semeter bisa, 2 meter bisa. Mau tarik 3 meter juga bisa. Yuk bisa tafsirin semaumu. Itulah ya. Kadang-kadang guru itu bisa menafsirkan ayat itu terlalu lebar, keluar dari konteks Alkitab. Nah, saudara sekalian, ini ada bahaya kedua. Pengkhotbah internet, saudara harus hati-hati juga. Tuhan mau apa, saudara sekalian? Bukan kita mengandalkan itu pengkhotbah, guru-guru Alkitab. Tuhan mau kamu kembali kepada Alkitab. Boleh kita dengar pengkhotbah, tetapi cek ke Alkitab. Saudara mungkin kenal Ellen G. White.
Tulisannya bagus sekali dan banyak orang senang mengutip tulisan Ellen White. Dan ya ada sebagian orang yang sedikit Ellen White. Satu kali di gereja BIC kedatangan orang dari Australia dan dia adalah orang dari gereja Messianic. Dia senang karena satu-satunya gereja yang bisa berbakti hari Sabat, dia hari Sabat adalah di gereja Advent. Jadi dia datang. Terus kita berkenalan, dia tertarik, dia bilang saya senang dengan orang Advent. Tetapi ada satu hal yang tidak saya senang dari orang Advent. Saya bilang apa? Ellen White, bahasa Sunda dia bilang. Kebetulan dulu dia dari Bandung. Orang Advent mah Ellen White wae. Saya bilang kamu dengar di mana Ellen White wae? Di Australia. Ya saya bilang kalau di Bandung nggak ada. Kita Bible and Bible only. Jadi saya ingat, saya bagi sama dia satu kutipan. You know, Mrs. Ellen G. White itu tulisannya bagus dan kita suka baca bukunya. Tetapi dia sendiri ingatkan sama orang Advent begini. Jangan bilang sama orang luar kata Ellen G. White, kata Ellen G. White begini, kata Ellen G. White begini. Ellen White bilang, jangan bilang kata Ellen G. White. Bilang kata Alkitab, karena Ellen G. White tidak bisa menobatkan dunia, Alkitab bisa. Saya senang sekali dan semoga kutipan saya tadi menenteramkan hati orang itu ya, bahwa kita tidak Ellen White wae, kita ini Bible based Christian. Fondasinya ini teguh yang ribuan tahun. Ellen White adalah seorang juru tulis, seorang juru kabar, pengkhotbah. Dia adalah penulis yang menuntun kita kepada Alkitab yang sesungguhnya ya, dalam bahasa dia sendiri. Tulisan saya adalah little light to bring you to the greater light. Just the Bible. Jadi saudara sekalian, ingat, orang Advent itu fondasinya Alkitab, bukan kata profesor ini, pengkhotbah ini, bukan yang lain-lain, tapi Alkitab. Bila mana saudara menemukan pengkhotbah yang bagus, cek and recheck dengan Alkitab. Saudara sekalian, itulah yang Yesus ingatkan kepada kita bahwa pada akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus, akan ada orang gereja yang menjadi bodoh karena dia selalu mengandalkan pembicara favoritnya, mulai meninggalkan Alkitab yang sederhana ini, mulai menjadi pengikut-pengikut yang taat kepada pengkhotbah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mulai khawatir sekarang bahwa di kalangan kita sendiri banyak pembicara yang mulai terlalu kanan atau terlalu kiri, ya. Terlalu ekstrim, terlalu fanatik, terlalu ya, anti ini, anti itu. Saya khawatir juga ya saudara sekalian. Saudara ingat waktu zaman COVID, gereja aman atau terpecah? Saya ingat terpecah ya. Karena di krisis itu banyak orang punya pendapat. Kenapa nggak boleh berbakti? Tuhan kita ini Tuhan yang Maha Kuasa, nggak ada kuman yang bisa menghalangi kita datang ke gereja. Yang lain juga taati peraturan, kita mengikuti PSBB, jangan dulu berkumpul. Jadi terpecah. Ada yang boleh vaksin, ada yang nggak boleh vaksin. Pecah. Jadi Bapak Ibu sudah, dan mereka selalu kutip menurut pengkhotbah ini, menurut kutipan ini boleh, ini tidak boleh. Gereja jadi berantem. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kebodohan kedua yang Yesus ajarkan, amalkan kepada gereja akhir zaman. Pada akhir zaman, orang Kristen akan menjadi bodoh karena selalu berharap minta minyak kepada Tuhan. Jikalau saudara memperhatikan diri saudara seperti itu, atau ada teman yang mulai seperti itu, doakanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita hidup dalam zaman yang sangat bahaya sekali ya. Terlalu negatif itu ya bisa keracunan juga. Saya mau cerita sedikit.
Waktu saya dibaptis umur 20, hidup saya itu ya kalau nggak berani buka buku sekolah kuliah, kalau nggak pegang Alkitab dulu. Jadi saya baca satu pasal atau dua pasal sebelum buka buku kuliah. Itu tahun pertama. Lama-lama saya mulai keranjingan baca buku motivasi. Sudah tahu buku motivasi? Grow and Think Big. Gitu-gitu judulnya ya. How to, if you think you can, you can. Saudara pernah tahu buku itu? Iya, Dale Carnegie. Motivational. Wah, saya senang banget itu yang kayak gitu. The power of positive thinking. Wah, kalau kamu mau sembuh, bilang sembuh. Bahkan saya pernah baca buku namanya The Fourth Dimension ya, dimensi keempat. Ada seorang pendeta Korea yang tulis itu. If you think you can, you can. If you can imagine in your mind, you will get it. Oh gitu ya. Jadi kalau mau minta motor, bayangkan motornya merek apa, tahun berapa, warna apa. Minta yang persis. Kalau you nggak persis, Tuhan nggak jawab. Minta yang persis. Ngomongnya agak pelan soalnya ini nggak benar. Minta yang persis, nanti Tuhan jawab. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sudah tahu itu bahayanya ajaran itu. Belakangan saya sadar itu ajaran adalah panteisme. Nah, panteisme itu mengajarkan bahwa there is no God. You are a God. Kamu bisa jadi Tuhan dengan your mind. Jadi kita bisa kayak mewujudkan apa-apa pakai mind. Jadi sebenarnya ajaran itu mengajarkan kita untuk menyembah our mind. Bapak Ibu saudara sekalian, ini dulu saya baca-baca begitu, lama-lama mulai keranjingan, enak. Dan mulai tanpa saya sadari, mulai nggak malas baca Alkitab. Ya ini kayak sambal rebus, kalau itu sambal goreng. Nah, ini kentang rebus, itu kentang goreng, itu McDonald ya, enak. Tetapi saudara tahu kalau terlalu sering makan kentang McDonald, apa yang terjadi? Ya. Dokter tahu lah, ya akan banyak efek samping muncul. Begitulah yang terjadi sama saya. Makan ini, makan itu, motivasi ini, motivasi itu. Bahkan saya mulai tanpa saya sadari, khotbah saya mulai motivasional. Saya kutip yang orang luar, ya hiasannya pakai ayat inti lah, ayat inti buat dekorasi aja. Tetapi saya merasa bahwa itu bukan makanan sejati. Tanpa saya sadari, saya merasa bahwa kenapa ya hidup saya mulai tidak bahagia, mulai gundah, mulai iritasi. Padahal saya adalah tua-tua di gereja. Rupanya belakangan saya menyadari bahwa itu bukan makanan sejati, itu mah jajanan. Keseringan makan jajanan itulah yang membuat tubuh saya keracunan. Saya keracunan makanan motivasional. Dan akhirnya untuk balik ke Alkitab, untuk tertarik kepada Alkitab lagi, saya perlu detox ya. Harus puasa, detox. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, ingat, di dunia ini banyak sekali makanan rohani juga yang akan membawa kita keracunan. Dan saya percaya hati-hati dengan khotbah, check and recheck. Uji segala sesuatu dan pegang yang benar. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa menjelang kedatangan Yesus akan ada orang Kristen kedua yang Yesus sebut bodoh, yaitu mengandalkan kerohanian kepada teman, bukan dari sumber yang sesungguhnya. Sekarang kita mau masuk ke kebodohan yang ketiga yang Yesus bilang, itu Yesus ajarkan di ayat ke-10. Kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Akan tetapi bahwa mereka sedang pergi dia ke dalam perjamuan lalu itu. Apakah saudara melihat ada kebodohan ketiga di sini?
Ayat 10 katakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak. Kapan mereka membeli minyak? Pengantin udah mau datang. Jadi ada suara mengatakan, pengantin datang. Wah, baru dia siap. Minta teman, gak bisa kasih. Lalu dia pergi beli minyak pada saat itu. Jadi apa kebodohan nomor 3 yang kita bisa pelajari dari sini? Ada orang Kristen yang selalu cari minyak waktu keadaan mendesak, emergency. Sering saya bilang bahwa di ICU banyak nggak orang yang bersedia percaya sama Tuhan? Saya kira banyak ya. Banyak orang bersedia bertobat di ICU. Boleh aja sih di ICU kita banyak berdoa, bagus ya pendeta ya. Tetapi yang Yesus maksud adalah kalau you dekat sama Tuhan, cari Tuhan waktu genting, gawat darurat, orang Kristen yang bodoh. Kenapa mesti begitu? Hari-hari lain lu kemana? Kenapa you nggak pelajari firman Tuhan, pegang janjinya? Kenapa emergency? Tuhan di mana? Kasih jawaban sama saya. Tuhan, anak saya sakit, apa yang saya harus lakukan? Kita mau jawaban Tuhan. Saya punya seorang teman, saudara. Kalau lagi hidupnya senang, ya biasa aja orang Kristen berdoa saja, ke gereja saja. Waktu lagi susah, tapi dia nggak jarang baca Alkitab. Waktu lagi susah, aduh mana ya jawabannya ya? Jadi dia bilang sama saya, bukan saya suka begini kalau mau tahu jawaban Tuhan. Lagi susah itu saya buka Alkitab, saya bilang Tuhan, tolong jawab. Kasih jawaban sama saya tunjuk ayatnya itu jawaban dari Tuhan ya, gitu. Saya bilang, gimana kalau kamu dapat ayat yang di Ayub ya? Istri Ayub bilang, matilah kamu. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita orang Kristen, waktu mendesak, Tuhan. Nah, kita mau Tuhan. Saya ingat satu pengalaman juga. Suatu hari kami juga ada pergumulan. Ini anak kami harus sekolah jurusan ini atau jurusan sana. Sekolah A atau sekolah B. Bingung. Di mana jawaban di Alkitab, ada sekolah A atau B? Saya berdoa. Satu pagi saya bangun jam 4 pagi dengan sebuah bisikan di telinga saya. Baca pasal 37 buku Ministry of Healing. Dan saya bangun, saya buka. Judul babnya adalah bagaimana memilih sekolah yang sesuai kehendak Tuhan. Langsung saya berpelut, Tuhan terima kasih, saya dikasih jawaban. Saya panggil istri saya, lihat apa yang saya dapatkan pagi ini, satu bab saya baca dan ini persis yang saya minta sama Tuhan. Saya menangis, istri saya menangis, kita berdoa dan kita tahu bahwa kita setuju bahwa itu adalah jawaban dari Tuhan. Tetapi bagaimana saya dapat jawaban ini? Bukan saya tiba-tiba jadi nabi, bukan. Tetapi dulu pernah saya baca, tapi saya lupa. Dan seperti yang Yesus janji Alkitab, Roh Kudus akan mengingatkan kami akan apa yang kita akan pelajari. Jadi Roh Kudus menjadi penolong bagi saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cari Tuhan waktu emergency, cari Tuhan waktu baik-baik saja. Jadi waktu krisis itu datang, kita nggak perlu kehabisan minyak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kebodohan ketiga yang Yesus maksud? Ada orang Kristen yang selalu mau dekat sama Tuhan kalau keadaannya gawat dan genting, kalau sudah diambang kematian, kalau sudah bangkrut, kita minta sama Tuhan. Kenapa belum sebelum bangkrut? Kenapa you nggak dekat sama Tuhan? Waktu lagi sehat-sehat, waktu uang lagi banyak-banyaknya, waktu badan lagi kuat-kuatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kebodohan nomor 3. Jadi saya simpulkan saudara sekalian pada hari ini,
Kita pelajari Matius 25, mempelajari kenapa Yesus menyebut orang Kristen akhir zaman akan menjadi bodoh. Yang pertama, mereka menjadi bodoh karena mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Mereka tidak pernah lagi baca Alkitab secara pribadi. Yang kedua, orang Kristen akan menjadi bodoh, kata Yesus, kalau mengandalkan kerohanian kepada teman, kepada pengkhotbah, kepada ketua-ketua gereja, kepada orang yang saudara anggap pintar, dan lupa mempelajari firman Tuhan sendiri. Yang ketiga, kata Yesus, di akhir zaman menjelang Yesus akan datang, orang Kristen akan menjadi bodoh karena mereka selalu berusaha dekat sama Tuhan. Kalau emergensi, kalau gawat darurat. Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah pelajaran kita hari ini. 3 kebodohan, 3 sebab kenapa orang Kristen akhir zaman akan disebut bodoh. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup, izinkan saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Ya, kalau saudara lupa pelajaran hari ini, ingat aja 3 poin itu aja. Sekarang kalau saya sudah selesai, saya mau minta izin 1-2 menit untuk cerita. Saudara lihat saya ini sehat atau kurang sehat? Sehat. Tetapi saya juga tidak pernah menyangka kalau saya ini merasa sehat. Saya kira oke aja. Saya jalan pagi, main tenis, saya merasa sehat. Ya, seperti sehat. Tetapi pada tanggal 8 Agustus dengan kebetulan usaha saya lagi ada beberapa masalah, jadi agak pusing sedikit. Tapi suatu hari tanggal 8 Agustus saya bangun dengan semangat yang tinggi, punya ide bisnis yang baru. Saya bangun dengan badan sehat, mata bersinar-sinar, saya sibuk ke sana kemari, dan waktu saya atur dengan pegawai saya, tiba-tiba mata saya jadi gelap, kunang-kunang. Terus saya mulai agak pening. Lalu saya dipersilakan duduk oleh pegawai saya, dan menurut dia saya menarik nafas beberapa kali lalu pingsan beberapa kali. Yang saya ingat cuma sekali, saya cuma pingsan, dan waktu saya pingsan katanya saya pingsan setengah jam. Jadi waktu saya bangun, tahu-tahu saya sudah ada di mobil saya. Saya bilang ke staf saya ini, setiap staf kepercayaan saya, kenapa ini? Mau kemana? Oh, Bapak pingsan. Kapan? Setengah jam lalu. Sekarang mau kemana? Rumah sakit Advent, Pak. Gak apa-apa, Pak. Bawa ke rumah sakit Advent. Saya bilang, kenapa ke rumah sakit Advent? Ya, Bapak pingsan. Saya rasa-rasa, ya pingsan kayak begini rasanya ya. Pingsan tuh enak ternyata. Ya, mungkin dokter belum tahu. Pingsan tuh ternyata enak, relax sekali. Dan pertama kalinya saya tahu pingsan itu adalah kalau tidur kan, tidur sama bangun kayak ada waktu lah, cuman singkat. Kalau pingsan itu kayak videonya nempel. Jadi waktu klik dia pingsan, waktu saya bangun kayak nggak ada film yang terputus. Oh, mungkin yang Alkitab bilang ya, orang mati itu seperti dalam sekejap. Yesus datang di angkasa, dia akan bangun. Jadi nggak ada waktu yang hilang. Benar juga ya kalau kita katakan bahwa kapan Yesus datang? Ya waktu kita mati. 1 detik setelah mati kita akan lihat Yesus di angkasa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, waktu saya pingsan itulah saya baru tahu pingsan kayak begini, dan saya badan agak lemah. Saya dibawa ke UGD Rumah Sakit Advent. Ya. Waktu di UGD itulah saya mulai banyak berpikir. Selama ini terlalu sibuk, kurang waktu baca Alkitab, jarang berdoa dalam sama Tuhan. Di UGD itu berdoa enak banget, ya percaya sama saya. Lihat plafon. Saya mulai banyak mengajukan pertanyaan, Tuhan, kalau hari ini nyawa saya diambil,
Saya siap belum? Tuhan, apa selama ini saya sudah jaga minyak saya cukup baik atau belum? Atau selama ini saya terlalu sibuk dan saya pikir saya punya hubungan yang bagus? Pertanyaan itu berseliweran, dan waktu saya lagi merenung itulah saya merasa bahwa Tuhan, saya tahu belakangan saya kendor mempelajari firman Tuhan, kurang waktu berdoa. Saya mulai nangis. Ya, udah lama saya nggak nangis. Dan waktu saya nangis, lebih nangis lagi datang, lihat istri saya datang, nangis lagi. Masih butuh dia sama saya. Dia nangis, anak saya datang, saya baru tahu. Ternyata di dunia ini semuanya nggak ada apa-apa. Hari terakhir kita akan cuma ditemani oleh keluarga kita. Dan saya bersyukur bahwa masih punya istri sama anak yang saya. Tetapi saudara sekalian, pertanyaan yang paling dalam yang saya tanya dalam hati saya adalah, Tuhan, saya terima kasih punya istri, punya anak yang masih mengasihi saya. Tuhan, apakah saya masih mempunyai Tuhan dalam hati saya? Itu pertanyaan saya pikir selama saya 2 malam menginap di rumah sakit Advent. Itulah waktu saya untuk berpikir, Tuhan, apakah saya gadis bijak atau gadis bodoh? Tuhan, bahkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ambil apapun dari saya nggak peduli. Jangan ambil Yesus dari hidup saya. Inilah yang saya cari sejak muda, ini yang saya rindu. Jangan ada yang memisahkan saya dari Tuhan saya. Bapak Ibu saudara sekalian, semoga pengalaman saya juga menjadi renungan bagi saudara. Kita hidup di akhir zaman. Kalau terjadi krisis dalam hidup kita, bilang terima kasih sama Tuhan. Dan tanya sama saudara, apakah saya dekat sama Yesus sekarang? Apakah saya masih rajin, rindu mempelajari Alkitab? Semoga kita didapati setia waktu Yesus datang di angkasa. Tuhan memberkati kita.